Orang dewasa itu berarti bagi Osho, coba dilihat dia bisa mencintai enggak. Mencintai itu berarti sudah rela berkorban, rela memberi tanpa syarat enggak. Kalau teman-teman sudah bisa melakukan ini berarti sudah dewasa. Kalau hanya ingin meraih untuk memenuhi keinginan egois kita, itu sebenarnya menunjukkan kita belum dewasa. Jadi tidak sekedar akalnya jalan. Kalau akalnya jalan masih egois, ya belum dewasa sebenarnya. Ukuran dewasa itu kata Osho bisa mencintai. Jadi tidak mencari untuk kepentinganku, tapi berbagi pada yang lain. Ini loh antara lain yang sering menutupi cinta kita. Kata Osho, apa yang engkau sebut cinta seringkali bukan cinta. Apa yang engkau sebut cinta itu mungkin banyak hal lain, tapi bukan cinta. Mungkin itu seks, mungkin itu keserakahan, mungkin itu kesepian, mungkin itu ketergantungan, mungkin itu sikap posesif, mungkin banyak hal lain, tetapi bukan cinta, belum cinta. Nah, itu ya yang tahu kita. Bilangnya jatuh cinta sih, tapi sebenarnya itu nafsu saja. Kamu ngincer seksnya misalnya, itu kamu yang tahu. Bilangnya cinta sih, tapi ternyata itu sebenarnya kamu serakah saja, pingin pamer, pingin nunjukkan ke temanmu bahwa saya juga sudah laku kok, emangnya kamu saja misalnya. Bilangnya bisa macam-macam, coba kamu cermati. Kata Osho, jangan-jangan itu bukan cinta. Posesif, ingin menunjukkan bahwa saya bisa punya sesuatu, atau itu bukan cinta tapi ketergantungan. Itu bukan cinta, hanya pelampiasan dari kesepianmu saja. Nah, makanya itu yang harus kita bersihkan sehingga cintanya muncul. Kata Osho, cinta itu tidak posesif kok. Cinta itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Cinta itu keadaan. Ini yang cinta level 3 tadi. Cinta itu bukan sebuah hubungan. Satu hubungan mungkin terjadi, tapi cinta tidak sekedar hubungan. Satu hubungan bisa ada, tapi tidak terbatas pada itu saja. Cinta lebih dari itu. Cinta adalah keberadaan. Jika hanya sekedar hubungan, tidak mesti itu cinta. Kan kalian punya istilah hubungan tanpa status. Ya. Jadi kalau sekedar hubungan jangan GR dulu. Jadi kita kan berhubungan iya, tapi kan tidak mesti cinta namanya hubungan, itu bisa macam-macam. Kuncinya apa satu hubungan disebut cinta? Karaktermu berubah jadi karakter seorang pecinta. Kuncinya di situ sebenarnya. Maka fokusnya pada dirimu yang jadi pecinta, bukan siapa yang kamu cintai. Ini dulu teori yang sama disampaikan ketika kita belajar Erich Fromm. Yang lebih penting adalah mengubah diri kita menjadi yang bisa mencintai. Bukan siapa yang kita cintai. Monggo saja, kalau kita siap mencintai, ya yang kita cintai akan hadir sendiri. Oke, ini yang kita bersihkan sehingga cinta yang tertimbun di bawah kesadaran akan muncul menjadi penciri kita. Kita menjadi seorang pecinta. Baik, mau saya lanjutkan? Masih kuat? Kuat ya, ngomong cinta-cintaan itu. Ini ilustrasi dari Osho menarik. Kenapa cinta itu jangan hanya kepemilikan? Karena kalau kepemilikan, ini loh yang terjadi. Mula-mula sang suami mencoba menjadikan istrinya sebagai miliknya. Dan begitu istrinya menjadi miliknya, ia pun kehilangan minat.
Wong sudah dapat mau apa? Ya kan? Itu yang terjadi. Makanya jauhan. Kan banyak yang bilang sudah menikah terus gegeran itu. Dulu kelihatan apa, sekarang lihat apa. Kan gitu begitu. Lu dulu belum dapat, makanya dikejar-kejar. Sekarang sudah dapat, sudah dinikah. Selesai tantangannya. Kehilangan minat, tidak menantang lagi. Oh, ini yang sering jadi masalah. Kok bisa begitu, Pak? Karena cinta dimaknai sekedar kepemilikan. Kepemilikan itu kalau sudah dimiliki kan selesai. Kalau kata Ki Ageng Suryo Mentaram, manusia itu ingin sesuatu. Kalau sudah diperoleh, mulur keinginannya. Tidak mungkin selesai di situ. Kalau sudah diposes, sudah dimiliki, ya dia ingin miliki yang lain. Jadi jangan memaknai cinta hanya sebagai kepemilikan. Itu kan banyak yang tanya ke saya, Pak, cinta harus memiliki enggak, Pak? Iya, boleh saja cinta itu memiliki, tapi jangan dimaknai cinta sekedar kepemilikan. Kalau tidak, ceritanya seperti itu. Jadi begitu istrinya menjadi miliknya, dia kehilangan minat. Kata Osho, ada logika tersembunyi di baliknya. Karena puncak kepentingannya adalah memiliki, sekarang semuanya sudah selesai. Dan dia ingin mencoba wanita lain sehingga dia dapat melakukan perjalanan untuk kepemilikan lagi, nyari tantangan baru. Makanya kan kadang-kadang banyak, ini gimana sih orang ini sudah nikah, istrinya ya cantik, keluarganya rasanya baik-baik saja, ya kaya, kok ya mau-maunya nyari yang lain, selingkuh, selingkuhannya lebih di bawahnya lagi. Ya mungkin itu bagian dari tantangan baru, karena yang di rumah sudah selesai. Kelirunya di mana? Pemaknaanmu terhadap cinta hanya sebagai kepemilikan. Ya kepemilikan ya kalau sudah dimiliki sudah. Yuk, semakin banyak kepemilikannya ya nanti semakin kaya kan. Sederhananya kan begitu. Wong manusia itu kalau urusan kepemilikan kan kata Al-Quran, alhaakumut takasur. Jadi tidak ada berhentinya. Ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Baik, maka ya kalimat ilustrasi ini menegaskan ndak cinta jangan hanya dimaknai sekedar posesif, kepemilikan. Lanjut. Osho juga menjelaskan cinta yang dewasa. Cinta itu tanda orang sudah dewasa. Cinta yang dewasa, kata Osho, manusia menjadi dewasa saat dia mulai mencintai, bukan saat dia mulai membutuhkan sesuatu. Titik tekannya agak berbeda. Yang pertama, penekanannya pada bagaimana mendapatkan lebih banyak. Yang kedua, penekanannya pada bagaimana memberi lebih banyak dan memberi tanpa syarat. Inilah pertumbuhan atau kedewasaan. Orang dewasa itu berarti bagi Osho, coba dilihat dia bisa mencintai enggak? Mencintai itu berarti sudah rela berkorban, rela memberi tanpa syarat enggak? Kalau teman-teman sudah bisa melakukan ini berarti sudah dewasa. Kalau hanya ingin meraih untuk memenuhi keinginan egois kita, itu sebenarnya menunjukkan kita belum dewasa. Jadi tidak sekedar akalnya jalan. Kalau akalnya jalan masih egois, ya belum dewasa sebenarnya. Ukuran dewasa itu kata Osho bisa mencintai. Jadi tidak mencari untuk kepentinganku, tapi berbagi pada yang lain. Orang kok sudah rela berbagi pada sesamanya, pada yang lain, berarti ini kan mencintai namanya, dia sudah dewasa. Tapi kalau hidupnya masih sibuk mengejar ini, mengejar itu untuk kesenangannya sendiri saja, dia belum dewasa, masih anak-anak.
Nah, kalian boleh ngitung ya, dirimu sudah dewasa atau belum. Jadi tidak sekedar dihitung dari sudah sunat apa belum, usianya berapa, enggak. Kalau di Osho sudah bisa berbagi apa belum. Kalau belum ya belum dewasa. Nah, orang dewasa itu cirinya bisa memberi. Baik, jadi cinta berarti tanda kedewasaan seseorang.